Halo teman-teman Gemini, how are you today? Aku harap kamu sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu berkelimpahan ya. Kita lihat yuk Gemini. Pakai kartu ini apa ini ya? Ini aja deh. Aku akan menarik energi banyak orang ya teman-teman ya. Iya, itu suara anak aku, maklum ya. Aku ngeblok ditemenin anak aku. Kita tarik energinya, berlaku untuk single maupun couple, feminin maupun maskulin ya. Kalau lihat dari kartu ini, Gemini sedang berusaha mewujudkan sesuatu yang dia inginkan ya. Sedang berusaha mewujudkan mimpinya, mengejar apa yang diinginkan dirinya maupun keluarga. Jadi perasaan Gemini saat ini ya yang terjadi, sebagian dari Gemini merasa antara menyerah, bangkit, tapi ya ketahuilah teman-teman Gemini, namanya kehidupan wajar jika kamu merasakan di mana kadang hati menyerah, kadang hati semangat, kadang hati bangkit ya. Kadang kamu berpikiran apakah bisa mewujudkan semua itu, mencukupi entah kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan diri sendiri ya. Sebagian dari Gemini ini adalah pejuang tangguh ya. Mereka sangat mencintai keluarganya. Apalagi bagi mereka yang sudah menikah, yang sudah dikaruniai anak, Gemini adalah tipe orang yang demi keluarga bisa melakukan apapun, yang penting halal bagi mereka, seperti itu ya. Ada rasanya di mana Gemini merasa putus asa, ada kalanya mereka merasa pasti bisa, seperti itu. Jadi perasaan Gemini itu sering campur aduk ya. Tapi dia yakin ya, sebagian Gemini energinya merasa yakin kalau semua pasti baik-baik saja dan Tuhan pasti menolong Gemini ya. Karena kan niat Gemini selalu baik ya. Niat baik, aku yakin setiap niat baik itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik juga teman-teman Gemini. Ya, walaupun kamu merasa perjuangan kamu gak tahu sampai kapan, namanya kehidupan, memang begitu ya. Ada pasang, ada surutnya ya. Seperti matahari yang terbit di pagi hari dan matahari yang tenggelam di sore hari, semua itu pasti ada masanya, ada waktunya ya. Malam tidak selamanya gelap ya. Maksud aku, malam tidak selamanya malam, akan terjadi perputaran rotasi sehingga datangnya pagi. Begitu juga dengan cobaan yang kamu hadapi ya. Aku yakin ada masanya kamu bahagia. Ada masanya kamu happy dan beban-beban kamu berkurang. Ya.
Cuman memang iya, selama kita hidup sampai kita masuk ke liang lahat, pasti selalu ada saja cobaan. Cobaan Tuhan kasih kepada setiap manusia tentunya untuk mendewasakan kita. Bumi ini adalah tempat kita belajar, ya, belajar bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi ada perjalanan jiwa di situ, di mana setiap kehidupan, setiap orang yang kamu temuin, ya, mau mereka nyesekin dada kamu ataupun menyenangkan hati kamu, mereka semua adalah guru, ya, yang berharga, ya, yang dari setiap pertemuan itu pasti ada pembelajaran, ya, mau kamu suka ataupun tidak suka, ya. Sehingga kalau kamu terbuka secara spiritual, kamu akan merasa mereka adalah makhluk-makhluk yang dikirim Tuhan sebagai untuk kamu, untuk membuat kamu belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Ada kalanya kamu terlibat pertengkaran, ya, dengan orang-orang yang berada di sekitar kamu. Terutama pasangan, ya, terkadang ada miskomunikasi. Wajar, ya, wajar. Setiap pertemuan dua kepala yang berbeda pasti ada gesekan, ya, teman-temannya. Cuman di sini aku sarankan untuk kontrol ketika kamu lagi marah, kontrol ucapan kamu, ya, jangan sampai kelepasan dan merugikan diri kamu. Kalau kita lihat dari api, ya, pasangan kamu berusaha memaklumin. Kalau kamu lagi ngoceh, marah, dia berusaha memaklumin, tapi dia orangnya keras loh. Pasanganmu tipe yang keras juga, ya. Ini untuk suami atau istri, ya. Sekarang aku mau lihat, ya. Aku kumpulkan energinya. Bagi kamu yang belum menikah, coba kita lihat dengan menggunakan energi api dan bantuan dengan elemen udara. Kamu mempunyai pasangan yang terkadang cuek sama kamu, ya, yang kelihatan di sini. Dan kamu kadang ngerasa dia jodoh kamu atau bukan. Tapi saran aku jalanin aja, ya, selama orang tersebut bisa membawa pengaruh positif buat kamu, jalanin aja. Tetapi kalau dia membawa pengaruh negatif buat kamu, jangan buang-buang waktu, ya, teman-teman Gemini, ya. Ya, sekarang kita lihat, ya, dari kartu yang ini. Aku pengen buka kartu yang ini. Aku selalu begitu, membuka kartu terlebih dahulu, baru aku kasih judul. Yang terlihat di kartu ini, kamu adalah petarung tangguh, di mana tipe-tipe pencari pejuang cuan untuk keluarga, ya. Luar biasa kamu. Entah kamu perempuan, entah kamu laki-laki, kamu adalah tipe pejuang mencari cuan buat keluarga. Kamu tidak memikirkan diri kamu sendiri, tetapi kamu juga memikirkan kebahagiaan keluarga kamu. Inilah sisi positifnya dari Gemini, ya. Luar biasa sekali. Ada masanya di mana Gemini ingin menenangkan dirinya sendiri, ya.
ingin menenangkan dirinya sendiri ya. Kadang dia merasa perasaan Gemini ini terkadang merasa bukan tidak ya, tetapi lebih ke orang di sekitar kurang memahami apa yang dia rasakan. Terkadang dia butuh menyendiri untuk menenangkan, merilekskan pikirannya dan menemukan jalan keluarnya. Seperti itu. Coba kalau kita lihat dari api, energi api dan bantuan elemen udara. Kebanyakan dari Gemini ya, menangis dikala sendiri ya. Dia tidak mau menunjukkan kesedihannya di depan orang lain. Bahkan terkadang di depan pasangannya pun dia sembunyikan kesedihannya. Ya, dia tidak mau membuat pasangannya terbebani dengan apa yang dia rasakan ya. Walaupun dia ini orangnya ceria ataupun rame orangnya, tetapi balik lagi ketika dia ada masalah, dia suka menyendiri. Dia suka menyepi. Sampai kadang-kadang orang di sekitar itu bingung dengan Gemini, karena kadang-kadang Gemini ini orangnya termasuk ramai dan juga humble, suka bergaul, tetapi ketika dia lagi banyak masalah, dia memilih diam ya. Ini membuat bingung orang-orang terdekatnya ya. Kalau orang yang nggak dekat sama dia ya, mereka tuh kurang detail mengetahui tentang Gemini ya. Seperti itu. Gemini selalu berusaha, berjuang, mengumpulkan cuan. Lagi-lagi, hal tersebut untuk kebahagiaan keluarganya. Ya, seperti itu. Dari kartu yang ini juga dia sedang berjuang. Intinya seperti itulah teman-teman ya. Intinya aku pesan untuk Gemini, jangan terlalu menekan diri kamu sendiri ya. Terkadang kita harus mengeluarkan unek-unek kita kalau kita tidak suka dengan orang tersebut ya, apalagi dengan pasangan. Karena pasanganmu belum tentu mengerti apa yang kamu rasakan. Kalau kamu kurang sreg dengan dia, katakan yang sejujurnya. Kamu maunya begini. Ya. Sehingga dia paham apa yang kamu rasakan ya. Jadi jangan kamu pikul bebanmu sendiri. Ya. Kalau lihat dari api ya, Gemini adalah tipe yang sangat care dengan keluarganya. Walaupun terkadang dia terkesan cuek dengan pasangan, tetapi dalam hati terdalamnya dia sayang sama pasangannya. Terlebih jika pasangannya sakit, wah dia benar-benar pusing dianya. Lalu kalau lihat dari energi api ya, aku ngelihatnya pakai api ya teman ya, dan bantuan elemen udara, aku menangkap getaran-getaran dari alam semesta yang kamu rasakan. Energi Gemini yang terjadi dari sekian banyak Gemini, aku bacakan lewat resonasi dari semesta yang dibaca oleh api ya, dan pergerakan api dibantu oleh elemen udara. Dia selalu berusaha bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Walau kadang apa yang didapat itu tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhannya, karena seorang Gemini ini dia tidak memikirkan diri dia sendiri. Mungkin kalau dia hanya mencukupi kebutuhan diri dia sendiri itu pasti cukup ya, karena Gemini ini tipe yang tanggung jawab dan juga sangat memikirkan kebahagiaan keluarga.
Yang kelihatan di sini sebagian Gemini sering mengalami gangguan lambung ya. Gangguan lambung. Nggak tahu maksudnya, entah karena diet atau kebanyakan pikiran ya. Yang kelihatan dari api gangguan lambung. Dan dia orang gampang cemas ya. Sebagian dari Gemini orangnya gampang cemas. Kadang mengalami terkadang ya, mengalami susah tidur di malam hari. Tapi dia kadang tidak tahu kenapa nggak bisa tidur gitu. Padahal dia merasa nggak mikirin apa-apa. Bisa jadi karena alam bawah sadar kamu sebenarnya mengkhawatirkan sesuatu, tapi kamu nggak tahu, atau ada luka batin yang belum tuntas. Bisa jadi seperti itu ya para Gemini ya. Tapi dia berusaha cuek ya dengan omongan orang lain. Prinsipnya yang penting dia nggak ganggu orang lain, yang penting nggak nyakitin orang lain. Gemini ini sebagian orangnya nggak keenakan. Seperti itu ya teman-teman Gemini ya, yang ketangkap ya dari alam semesta. Aku akan tarik lagi kartunya ya. Kalau lihat dari kartu ini ya, pesannya dari tarot, karena kan kamu ini terlalu maskulin ya, maksudnya bisa terlalu maskulin, bisa terlalu banyak memikirkan tentang finansial atau ekonomi, sehingga semesta menyarankan kamu untuk sekali-kali ya istirahatlah, lepaskan seluruh beban hidupmu ya. Yang penting kamu sudah berusaha, selanjutnya biarkan campur tangan Tuhan, biarkan Tuhan melakukan bagiannya untukmu. Itu pesan dari tarot ya. Karena dari kartu-kartu ini, Gemini masih berkutat di pikiran, di mana pikiran tersebut sering membuat dia kurang merasa damai dengan dirinya, walaupun sudah berusaha damai. Jadi pesan dari tarot ya, dapat tarot Knight ini artinya kamu para Gemini untuk lebih menenangkan diri. Jangan lupa setiap ketenangan itu pasti ada campur tangan Tuhan ya. Kamu tidak akan bisa tenang tanpa campur tangan Tuhan. Jadi jangan pernah jauh dari Tuhan para Gemini ya. Selalu dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Ingat, sesuatu yang kamu yakini, itulah yang terjadi. Itu janji Tuhan. Karena kita hidup, kita pasti butuh yang namanya pertolongan dari Tuhan ya. Kamu nggak cukup hanya berkata yang penting kamu sudah baik, yang penting nggak ganggu orang. Buat apa melakukan ritual-ritual ibadah, nggak cukup hanya itu. Tetapi hidup ini sebagai manusia, kita membutuhkan yang namanya pendekatan diri kepada Tuhan. Karena dengan kita melakukan ritual-ritual ya, entah kamu muslim, kamu sholat 5 waktu, ataupun kamu ke gereja, jika kamu Buddha, kamu bisa pergi ke vihara,
Dengan melakukan ritual-ritual tersebut bisa merubah bergesernya kondisi frekuensi yang ada di tubuh kamu, sehingga aura kamu pun berubah. Ketika medan energi aura berubah, hal tersebut pasti merubah keadaan di sekitar kamu. Percaya atau tidak percaya, aku berbicara sesuai dengan pengalaman ya. Sesuai dengan pengalaman ya. Jadi ketika level kesadaran manusia itu berubah, pasti juga ada perubahan dalam hidup setiap manusia tersebut ya. Level kesadaran itu contohnya apa? Seperti pencerahan ya, itu level kesadaran tinggi. Ataupun terbangunnya spiritual ya. Bersyukur, bahagia. Itu ada pergeseran-pergeseran kesadaran ya. Tetapi ketika level kesadaran kita berada di kondisi bawah, marah, dendam, dengki, emosi, ataupun masih ada luka-luka jiwa, atau kalau dikenal ada teori salah satu buku, kalau nggak salah namanya David Hawkins ya. Tapi aku nggak mau membicarakan masalah buku. Aku mau membicarakan tentang aura. Aura itu dia mengelilingi tubuh manusia ya. Seperti itu ya. Jadi ketika kamu terjadi perubahan pergeseran kesadaran, pasti aura manusia juga berubah. Seperti itu ya teman-teman ya. Maaf ya jika ada salah kata, dan aku ingatkan ini tidak resonate untuk semua orang, bisa resonate dan bisa tidak ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Ingat, yang tahu segala-galanya hanyalah Tuhan semesta alam ya. Ini sifatnya prediksi, bukan kebenaran mutlak. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.